Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad An-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kajian ini dapat memberikan syafaat waktu kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajuk pembahasan kita pada malam ini merupakan lanjutan apa yang telah kita bentangkan beberapa hari yang telah lalu, yaitu pentingnya kita mengatur program kita, jadual kita dalam 10 hari awal daripada Dzulhijjah, karena dianggap 10 hari ini merupakan hari yang terpenting di dalam kehidupan manusiawi. Dari 10 ini yang terpenting lagi adalah Yaumu Arafah wa Lailatu Arafah. Kalau di Saudi kita sudah berada pada detik-detik terakhir daripada Yaum Arafah. Kita baru nak masuk. Sudah masuk. Kita berada pada Lailatul Arafah. Malam dan hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam dan hari di mana kita akan dibebaskan daripada belenggu api neraka secara besar-besaran. Jadi jangan kita buang peluang pada malam ini. Semestinya dari kemarin. Makanya itu penting kita mengikuti siaran langsung daripada Saudi Arabia. Walau bagaimanapun kita perbezaan antara At-Tauqitul Al-Makki adalah 5 jam. Kita lebih awal 5 jam. Nah, berarti sekarang mereka sudah berada pada jam 3. Jam 4 sebentar asar. Paski. Nah, daripada sudah az-zawal itu sudah zuhur, mereka mulai wukuf di Arafah. Antara asar dan maghrib dikatakan waktul asyiyah, waktu-waktu yang mempunyai posisi yang sensitif, di mana Allah mengkabulkan doa kita, secara besar-besaran. Bahkan dikatakan Allah yatajalla Allah turun. Pada waktu itu kita Ahlus Sunnah wal Jamaah turun dengan rahmatnya. Allah turun dengan rahmatnya. Sebab Allah tak perlukan tempat dan waktu. Dunia ini termasuklah arsh, alam semesta ini, bagi Allah adalah sangat kecil, bagi setitik air saja di laut. Makanya itu kita Asy'ariyah menterjemahkan yang turun adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak boleh mengatakan zat Allah turun, sebab tak ada daripada pembesar Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan demikian. Itu kecuali puak-puak Ibn Taimiyah dan Wahhabiyah. Kita adalah yang turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah turun dengan zatnya, berarti Allah dikontrol oleh tempat. Sedangkan Allah tak demikian mengikut konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah semua. Daripada Asy'ariyah wal Maturidiyah, yang mana mereka menukil daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Walau bagaimanapun kita pada waktu ini karena rahmat Allah turun. Nak tengok siapakah yang nak beristighfar kepada Allah. Nah, siapa yang mempunyai hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan. Nah, khususnya pada detik-detik sekarang ni, nak masak doa asar ni, wukuf yang terbaik adalah boleh mengumpulkan antara siang dan malam. Makanya itu para alim ulama ditekankan sudah asar sampai maghrib. Kita bagaimana? Ulama kata wukuf dia ditekankan yang terbaik kita berada di Arafah, sebab melihat tempat dan waktu. Nah kita ni kita berada di luar kawasan, jadi kita mesti cerdik pandai memperhatikan waktu. Nah, Sayyidina Abdullah bin Abbas, sahabat di antara sahabat yang alim, bahkan dikatakan teralim daripada para sahabat, atau murid yang teralim daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Bila mana waktu wukuf di Arafah, maka dia waktu petang dia pergi ke masjid di Basrah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan sebagian sahabat juga yang melaksanakan, dan ulama-ulama. Naam. Sehingga waktu dia menjadi gubernur di Basrah, dia kata masjid akan penuh. Maksudnya jangan dibiarkan orang pergi ke masjid belaka. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, jangan larang orang nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mengatakan masjid penuh sebab dia takut orang nanti bila mana waktu Arafah dia pergi ke masjid, penuhi masjid, akhirnya menjadi bid'ah. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, bukan, biarkan dia, biarkan mereka pergi masjid. Nah, pergi masjid untuk beriktikaf, untuk merenungi betapa tingginya nilai orang yang berada pada detik-detik itu. Nah, bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa yang paling indah pada Yaum Arafah adalah Arafah sendiri itu, doa apa saja yang kita pohonkan Allah terima. Tapi doa yang terbaik mengikut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda mengatakan, wa khairu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, dan sebaiknya doa yang saya ucapkan dan para nabi sebelum saya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ulama kata kalau boleh mengamalkan 1000 kali alangkah baiknya. Nah, kalau tak boleh jangan kurang daripada 100 kali. Nah, orang yang mengucapkan 3 kali sendiri sudah cukup. Bagaimana kalau 10 kali? Jauh lebih hebat. Bagaimana kalau 100 kali? Dia tidak akan diganggu syaitan, untuk menguatkan keimanan kita. Bahkan merupakan jalan untuk dia punya nilai sama dengan kita memerdekakan beberapa hamba sahaya yang nilainya tinggi. Nah, sebagaimana yang warid dalam riwayat. Kenapa dikatakan dia khairud doa? Doa yang terbaik adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sedangkan dia tidak berbentuk doa. Dia tak mengatakan Allahumma ghfirli, Allahumma la tudkhilni narak. Tak mengatakan demikian. Dia berbentuk zikir. Nah, ulama kata dia memang berbentuk zikir, tetapi dia punya maksud adalah
berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, Dia sahaja, tidak ada sekutu baginya. Di sebalik zikir itu seakan-akan nanti kita menunggu balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, engkau telah mengesahkan aku, apa permintaanmu? Apa permintaanmu sini? Maksudnya Allah siap mengkabulkan doa kita. Makanya itu as-salafus salih, bila mana sudah mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, mereka iringi dengan doa, Allahumma ghfirli, Allahumma rzuqni, Allahumma wassi' alayya rizki. Seakan-akan merupakan pendahuluan utama untuk kita berdoa. Bahkan kita waktu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, apa saja doa yang kita pohonkan, tentunya yang terbaik maghfirah dan rahmat Allah. Meskipun dalam bahasa apa, Allah akan terima. Nah, ucapkan banyak-banyak. Kalau waktu sempit, ucapkan sekali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, berikanlah kejayaan kepada anak-anak aku, insyaallah dikabulkan. Berikanlah aku rezeki yang halal untuk membayar utang aku, insyaallah Allah akan penuhi dan kabulkan kita punya doa, terutama yaum Arafah dan terutama malam ini. Nah, minta apa saja, tentunya yang terbaik bila mana kita ucapkan banyak-banyak 1000 kali, kemudian kita merintih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nak tengok kita merintih, kita menangis, ya Allah banyaknya hutang, anak-anak tidak terarah, bimbinglah mereka ya Allah. Makanya itu ulama yang memperhatikan doa ini dan mendoakan anak-anak mereka akan terarah dengan baik. Terutamanya kita berada pada 10 awal daripada Dzulhijjah, dan terutamanya waktu kita berada pada sepertiga akhir daripada malam. Tapi ini ditentukan pada yaum Arafah, antara asar dan maghrib. Kita akan mengetahui mengikut jam, daripada jam 5 sampai jam 12 malam. Usahakan kita berada pada tempat-tempat yang Allah redai. Tempat yang Allah paling redai, tempat ni majlis ta'lim. Keindahannya adalah dia majlisut ta'lim wa majlisut dzikr. Ada majlisut dzikr, bukan majlis ta'lim, seperti kita membaca Quran, kita bertahlil, dia hanya merupakan majlisut dzikr. Tapi kita sekarang ini berada pada majlisut ta'lim, majlis mengajarkan ilmu. Dan pada waktu yang sama dianggap majlis kita berzikir kepada Allah dan para malaikat ikut bersama dengan kita, mendengarkan ceramah, selama ceramah itu baik, selama ceramah itu didasari dengan panduan ilmu pengetahuan. Jadi kita ini berada pada tempat dan posisi yang terbaik, waktu yang terbaik. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaiknya kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berselawat
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat yang terbaik, selawat yang keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu selawat yang kita baca waktu kita salat, namanya as-salatu al-ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Boleh juga ditambah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sampai terakhir. Dan sebagian muhaqqiqin mengatakan itu yang terbaik karena dia mengumpulkan antara nas dan al-adab ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita sudah ucapkan tadi itu zikir yang terbaik pada hari Arafah, dan kita pohonkan doa dan berselawat kepada Rasulullah, selawat yang terbaik, maka yakinlah bahwa Allah akan terima insyaallah taala, insyaallah, selama bukan doa untuk memutuskan silaturahim. Doa untuk memutuskan silaturahim tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya rahim ada dua. Rahim ar-rahimul ammah, persaudaraan kita, hubungan persaudaraan kita sesama muslim. Ada juga ar-rahimu al-ammah, ya al-khassah. Ada al-ammah, ada al-khassah, yaitu adik-beradik kita yang seagama dengan kita. Kita tak boleh putuskan. Bila mana kita putuskan, maka Allah akan memutuskan hubungannya dengan kita. Jadi kita kembali lagi bahwa doa yang terbaik adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa ini ada 5 nas. Cukup indah. Naam. Yang kedua yang biasa kita ucapkan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi, ada tambah yuhyi, wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang paling umum diamalkan oleh ulama kita. Dan yang juga yang masyhur yang diriwayatkan oleh para muhaddisin, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khairu, ada biyadihil khairu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang keempat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu. Kemudian biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tentunya tambahan ini dia dapat menambah barakah kita. Makanya itu Al-Imam Ghazali dia memilih bentuk doa pada hari Arafah, bentuk yang kelima, kerana tambahan tak ada daripada 4 yang nas ni yang telah lalu. Dia menyebutkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu, ditambah wa huwa hayyun la yamut. Naam. Biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cukup indah ni, meskipun 10 kali. Dia merupakan doa yang paling universal. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan, dan dia hidup terus menerus tak mati. Naam. Segala bentuk kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya limpahkanlah kepada kami kebaikan yang ada di sisimu ya Allah, dan tidak ada kebaikan kecuali adalah milik Engkau. Makanya itu kita perlu lagi melihat zikir yang lain untuk menekankan bahawa tidak ada kebaikan kecuali bersumbernya daripada Allah, untuk menguatkan kita punya keimanan. Kita baca la Allahumma la mani'a lima a'tait
wala mu'tiya lima mana'at, wala radda lima qadait, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya Allah, tidak ada yang melarang terhadap apa yang Engkau telah anugerahkan kepada hamba-Mu, dan tidak ada orang yang dapat memberikan apa-apapun anugerah bila mana Engkau melarang. Jadi apa saja rezeki yang datang kepada kita melalui seseorang itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu hanya merupakan sebab zahir saja, kata Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dia merupakan sebab zahir saja. Dia tak nak berikan kita atau nak berikan, selama itu rezeki kita pasti akan sampai kepada kita. Nah, tapi tentunya bila mana orang berbuat baik kepada kita, kita berterima kasih. Dan itu yang diperintahkan oleh agama. Bila mana orang tu mengantar nikmat Allah kepada kita, kita mengatakan jazakallahu anni khairan. Mudah-mudahan Allah membalas kepadamu apa yang engkau telah sampaikan kepada saya. Bila mana kita sudah katakan demikian, kita sudah berbuat baik yang semestinya yang dituntut dalam Islam. Baik. Jadi Allahumma la mani'a lima a'tait, wa la mu'tiya lima mana'at, wa la radda lima qadait. Dan tidak ada yang seseorang yang boleh menolak apa yang Allah telah tetapkan. Nah, wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan tidak ada kekayaan atau kemewahan. Kalau terjemahkannya, terjemahnya ada dua. Kekayaan atau kemewahan kecuali kemewahan Allah dan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Makanya itu ulama menekankan nak doa yang terbaik pada hari Arafah atau Lailatul Arafah atau daripada awal Zulhijjah, terutama waktu kita bangun nak sembahyang hajat, kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita membaca lagi zikir yang paling dicintai oleh Allah yang dikatakan al-baqiyatus shalihat, zikir yang menjamin kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mintalah. Sebahagian riwayat mengatakan ditambah dengan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ighfirli warhamni. Itu doa yang terbaik, doa yang universal. Allahumma ighfirli warhamni, ampunilah dosa aku. Bila mana Allah mengampuni dosa kita dan kita bersih, minta atau tidak minta Allah akan berikan. Ini kita minta pula. Warhamni, ay warhamni fid dunya wal akhirah. Rahmatilah saya di dunia. Apa maksudnya rahmatilah saya di dunia? Berikanlah keselesaan hidup di dunia ini, berikanlah kebahagiaan di dunia ini, keamanan dengan keluarga saya. Di akhirat tidak ada tafsiran ar-rahmah kecuali masuk syurga. Wa rahmatullahi jannatuhu. Rahmat Allah itu adalah syurganya. Dan syurga yang tertinggi, nikmat yang tertinggi adanya kita boleh berjumpa, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Naam, rahmat umum adanya Allah memberikan kehidupan yang selesa bagi kita. Naam, baik dalam kehidupan agama maupun dalam kehidupan duniawi. Makanya itu dalam nas ayat Quran dikatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmat aku itu meliputi segala sesuatu, untuk segala kebaikan. Bila mana Allah memberikan rahmat, maksudnya Allah memberikan berkat,
Bila mana Allah memberikan berkah, maka kita hidup selesa dan kita tidak akan ditanya di akhirat tentang nikmat tu, sebab Allah sudah handle kita dengan baik dengan adanya menjadikan kehidupan kita selesa dan mengikut peraturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pada malam ini insyaallah kita jangan buang waktu, kita solat tahajud apa saja malam ini. Kata Imam Al-Auza'i, pada malam-malam ini terutama hari Arafah, kita jangan tidur. Di waktu siang kita berpuasa, di waktu malam kita bangun, kita berjaga berzikir kepada Allah, kita tahajud, kita membaca Quran, kita bertasbih, bertakbir. Yang tadi disebutkan zikir yang terbaik itu tadi itu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Tak ada zikir yang paling hebat seperti mana nih? Tak ada. Nah, bagaimana selawat? Selawat untuk menekankan, memberikan jaminan supaya Allah terima daripada doa kita pohonkan sesudah membaca dua zikir nih. Nah, makanya itu dikatakan bahwa para as-salafus salih ini meskipun mereka berbaring, kita letakkan tasbih di tangan nih. Insyaallah meskipun kita berbaring, zikir mulut kita akan bergerak dan kita bangun akan melanjutkan zikir kita. Saya tadi nak habiskan qul huwallahu ahad sebab ditekankan pada hari Arafah ini untuk membaca 1000 qul huwallahu ahad supaya kita nak meninggal dunia kita boleh melihat tempat kita di syurga. Naam. Dan orang yang paling diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara saya bangun tadi masih lagi berjalan. Jadi itu ulama nasihatkan kepada kita, peganglah tasbih. Biarlah kita berbaring dalam keadaan berwuduk, kita dianggap dalam keadaan suci bersama dengan Allah. Bangun tetap membaca dan boleh mengikuti. Naam. Membaca 500 kali. Naam. Dan kita boleh ingat sebab kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka itu ulama katakan jangan kita tidur kecuali kita tertidur dengan zikir. Kalau bangun, kita akan bangun dengan zikir. Itu menandakan kita punya hati hidup bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana kita pada malam-malam ini kita hidupkan, kita dianggap kita menghidupkan malam ini sama dengan menghidupkan malam Lailatul Qadar dalam hadis. Dan puasanya adalah puasa sama dengan sehari, sama dengan setahun. Yang indahnya pada hari Arafah, di waktu malam kita punya doa tak akan ditolak. Di waktu siang, terutama antara asar dan maghrib, tak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis, meskipun orang tu yang beristighfar kepada Allah, dia punya keimanan hanya seberat zarrah. Nah, seberat atom paling kecil, juga tidak akan disisiakan oleh Allah, akan dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana dimaafkan dosanya, berarti tingkatan keimanan dia akan tambah kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan berpuasa pada hari Arafah, pada hari ini, tadi ini, bila mana ikut takwim Saudi, kita punya takwim esok Arafah. Kita ni untung bagi orang yang puasa hari ini. Taruhlah hari Arafah, alhamdulillah kita sudah dapat. Esok kita ada lagi. Sebab kita mendahului Saudi dengan satu hari. Hanya beberapa perbezaan waktu saja. Nah, bila mana kita berpuasa pada hari Arafah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah taala."
berpuasa pada hari Arafah, saya sangat mengharapkan daripada Allah ayyukaffira as-sanata allati qablahu, supaya Allah menghapuskan dosa kita setahun yang telah lalu, was-sanata allati ba'dahu, dan dosa setahun akan datang. Nah, ini bukan hadis dhaif, ini adalah hadis sahih wa hadis mu'tamad. Semua ulama kita mengamalkan. Saya sangat mengharapkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpuasa pada hari Arafah dapat menghapuskan setahun yang lalu dosa-dosa kita. Allahu akbar. Bersihlah kita dan menghapuskan dosa setahun yang akan datang. Orang kata kalau gitu kita sudah puasa pada Yaum Arafah, bikinlah dosa apa yang nak bikin. Tak. Ulama kata tanda adanya kita punya puasa atau amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bila mana hati kita sesudah beramal, berzikir ke, bersedekah ke, berpuasa ke, tambah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah rindu nak berjumpa dengan Allah, tambah cinta terhadap amalan yang saleh yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah kita benci perbuatan yang mungkar. Naam. Sebagaimana doa yang Allah ajarkan. Naam. Yang mengatakan Allahumma habbib ilaina al-iman. Naam. Jadikanlah keimanan itu merupakan benda yang paling aku cintai. Naam. Wa zayyinhu fi qulubina. Naam. Dan hiasilah hati kami dengan keimanan itu. Naam. Wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan, dan jadikanlah kekafiran itu dan maksiat itu benda yang sangat saya benci. Wa ja'alni minar rasyidin, dan jadikanlah saya daripada orang yang mendapat hidayah. Nah, kalau kita ucapkan ini pada hari ini, insyaallah Allah akan kabulkan. Dan ini di antara doa yang ditekankan supaya kita boleh menjadi wali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang dikatakan an-nafahat, butiran rahmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin, atau inna li rabbikum, tak ada ala, fi ayyami dahrikum nafahatin, Allah mempunyai butiran-butiran rahmat pada perjalanan kita setahun ni. Fata'arradu laha, maka ambillah butiran rahmat tu sebanyak mungkin. La'allahu an yusibakum ahadun yusibakum nafhatun minha fala tashquna ba'daha abada. Mudah-mudahan engkau mendapat satu butiran rahmat seperti kita berada pada Lailatul Arafah yang di Malaysia ni, wa Yaumul Arafah di Mekah. Mudah-mudahan kita mendapat satu butiran rahmat, maka kita tidak akan sengsara selama-lamanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu as-salafus salih tidak ada yang meninggalkan peluang daripada waktu-waktu seperti ini. Sebab khairu ayyamid dunya, waktu yang terpilih, waktu yang paling mulia, hari yang paling mulia adalah 10 hari. Dari 10 hari itu adalah Yaum Arafah wa lailatuha. Naam. Hari Arafah dan malamnya. Kalau kita sekarang ni sudah berada pada harinya, ikut Saudi. Untuk kalender kita sudah berada pada malam Arafah. Maaf, kita ditekankan bertakbir. Sayyidina Umar ibn al-Khattab dan Sayyidina Abbas, Sayyidina Abdullah ibn Abbas, bila mana saja masuk awal daripada Dzulhijjah, dua-duanya bertakbir di mana-mana mereka berada.
Saat dianggap zikir yang paling utama pada waktu itu adalah bertakbir kepada Allah, mengagungkan Allah, untuk menguatkan keyakinan kita dan menganggap dunia ini kecil. Yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana Allah redha dengan kita, dengan takbir kita, maka tidak ada arti daripada kehidupan dunia ini. Tidak ada arti dari kehidupan dunia ini. Yang terbaik juga adalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu tidak ada zikir yang paling utama daripada 5 zikir ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah, yang boleh memuat semua yang 5 ini adalah Allahu akbar. Itu kata Al-Imam Izzuddin Abdul Salam. Walaupun bagaimana kita nak mengesahkan Allah, kita nak mensucikan Allah, kita nak mengagungkan Allah, dari satu kata tidak ada kecuali Allahu Akbar. Makanya ini pada malam-malam ini, hari-hari ini, daripada 9 sampai kita berada pada Yaumut Tasyrik yang terakhir, yang terbaik adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tentunya untuk bervariasi kita punya takbir, kita ikut dengan ulama kita, walillahil hamd. Dan itu yang warid. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Kita boleh tambah dengan selawat supaya zikir ini jadi lebih indah dan lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang ditekankan bila mana kita berada pada subuh Yaumi Arafah, kita sudah mulai takbir. Tapi tempat kita adalah bertakbir pada malam Id. Esok kita sudah maghrib kita bertakbir. Kita ada takbir mutlak dan ada takbir muqayyad. Tapi waktu haji ini ada sebagian ulama mengatakan waktu Idul Adha semuanya adalah mutlak. Kita salat, kita bertakbir terus, bertakbir terus. Untuk apa? Untuk meraih ampunan Allah dan rahmat Allah yang terbesar. Naam. Hari keesokannya adalah hari untuk mengaplikasikan takbir kita. Dengan adanya kita sudah sembahyang Idul Adha, ditekankan amalan yang terbaik adalah amalan kita berkorban. Kenapa berkorban ini? Untuk menandakan bahwa harta yang saya miliki, bila mana dibandingkan dengan rahmat Allah yang maghfirahnya yang ada pada Allahu Akbar, tidak dibanding, tak boleh dibandingkan. Allahu Akbar juga yang paling kuat. Kita makanya itu kita waktu kita menyembelih, kita baca Bismillah Allahu Akbar. Ini merupakan benda yang sangat kecil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun inilah harta kita yang terbaik kemungkinan, tapi kita anggap ini dibandingkan dengan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sangat kecil. Jadi kita bilang Bismillah Allahu Akbar. Sebab apa yang kita tunggu daripada Allah lebih besar daripada korban kita. Makanya itu kita diajarkan oleh Allah supaya mengingat ayat yang mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Sembelihan kita, dia punya daging dia atau darah dia tidak akan sampai kepada Allah. Tapi apa yang sampai kepada Allah? Takwa kita, adanya kita ikhlas di dalam berkorban, dan adanya kita berkorban daripada harta yang bersih. Tidak ada sangkut paut daripada orang. Maksudnya apa? Tidak ada penipuan. Bukan daripada harta yang belum lagi dikeluarkan zakatnya. Sebab harta yang mesti dikeluarkan zakatnya adalah ada sangkut paut dengan orang lain. Ada orang yang menunggu. Kita nak berkorban daripada harta yang sudah dibersihkan.
supaya sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang sampai adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu bagi orang yang sanggup berkorban, maka berkorbanlah. Naam. Bahkan ada orang yang berutang bila mana dia sanggup menyelesaikan utang dia. Dia tahu dah bahwa keuangan dia akan datang lagi beberapa hari. Kalau seandainya dia tak berutang, maka dia akan tak berkorban. Sedangkan uangnya akan datang balik. Ada orang mengatakan tak ada masalah. Meskipun bagi orang yang tak punya kemampuan, secara zahir tidak dibebankan apa-apa pun oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kecuali mengikut kemampuan masing-masing. Sebab waktu pada hari berkorban ini, terutama Yaumul Id, merupakan amalan yang terbaik. Itu amalan yang terbaik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma amila ibnu Adam yauman nahri ahabba ila Allah taala min iraqatid dam." Tidak ada amalan yang diamalkan, yang dilakukan oleh manusia pada hari lebaran yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana kita berkorban. Naam. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa adlafiha wa asy'ariha, akan datang pada hari kiamat membela kita dengan tanduk-tanduk dia, dengan kuku dia, dengan rambut dia. Naam. Wa inna damah, kata Rasulullah, dan darah yang dialirkan tu la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ard. Dia akan jatuh pada satu tempat yang Allah terima sebelum dia jatuh di bumi, di tanah. Naam. Fatibu biha nafsan, kata Rasulullah, maka berbahagialah bagi orang yang berkorban nih, sebab diampuni dosa-dosa dia. Tetesan darah akan mengampuni dosa-dosa kita dan menggandakan amalan kita, pahala kita, dan mengangkat darjah kita. Bagi orang yang nak berkorban, disunahkan dia sendiri yang menyembelih korban dia. Kalau tak boleh, maka mencari orang yang boleh mewakili. Dan kalau tak boleh dia menyembelih langsung, dia tengok dia punya korban disembelih supaya keimanannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat disampaikan, insyaallah. Mudah-mudahan Allah dapat mengabulkan kita punya amalan dan menjadikan kita orang terpilih pada malam ini dan malam-malam berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habbibna ila al-muslimin waj'al lana lisana sidqin fil 'alamin. Allahumma ihfaz hadhihi al-baldah Terengganu wa sultanaha wa ra'iyatahu wa sa'ir bilad al-islam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.